Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du faya ibadallah. Pemirsa Ngobrol Sareng Kang Ustad, dimanapun Anda berada, pemirsa Banten TV, semoga kita semua dalam keadaan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah adalah zat yang maha rahman dan zat yang maha rahim. Allah adalah zat yang maha pengasih tanpa pilih kasih. Siapapun dia kasih, yang percaya maupun yang tidak percaya, yang beriman maupun yang tidak beriman, yang patuh maupun yang tidak patuh. Semua Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Betul. Dari seluruh golongan makhluk-makhluknya, dari golongan manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, tidak ada satu makhluk pun yang melata di atas muka bumi ini illa 'alallahi rizquha. Al-Quran mengatakan kecuali semuanya sudah tercatat, sudah ditentukan rezekinya masing-masing. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia adalah makhluk yang Allah lebihkan di antara makhluk-makhluk yang lain. Betul, Ustaz. Allah lebihkan manusia dari malaikat. Betul. Karena malaikat tidak memiliki jisim, tidak memiliki raga. Begitu juga syaitan. Dia hanya disebut sebagai makhluk halus atau sesuatu yang sangat lembut sekali, yang sifatnya gaib. Manusia memiliki jasmani, manusia memiliki jisim, memiliki raga. Maka manusia pula dilebihkan daripada hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan. Di mana manusia diberikan kebebasan dia bergerak ke segala arah. Tidak seperti tumbuh-tumbuhan. Dan manusia diberikan akal, pikiran untuk mengontrol, untuk memanage, untuk menjadi apa disebutnya sentral pengelolaan di mana dia bisa menaklukkan binatang, dia bisa menaklukkan tumbuh-tumbuhan, dia bisa mengelola alam semesta ini dengan akal dan pikiran mereka. Itulah manusia dilebihkan oleh Allah daripada makhluk-makhluk yang lain. Dan di balik kelebihan itu pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala lengkapi semua apa-apa yang ada di atas muka bumi ini. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, annal arda walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun, bahwa sudah ditetapkan, ditulis, dinyatakan di dalam kitab Injil dan kitab Zabur bahwa sesungguhnya bumi ini Allah ciptakan sebagai warisan terhadap hamba-hamba Allah yang saleh, dan terutama ini termasuk di dalam golongan manusia. Dan di dalam ayat lain juga Allah jelaskan di hadapan malaikat, ketika malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kenapa ya Allah kau ciptakan manusia yang pada akhirnya mereka berulah membuat kerusakan di atas muka bumi ini? Allah sudah tetapkan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bahwa manusia Allah tetapkan sebagai pengelola, sebagai manajer, sebagai pemimpin di atas muka bumi ini. Maka manusia Allah lebihkan daripada makhluk-makhluk yang lain. Manusia Allah lengkapi dengan hewan peliharaan, dengan tumbuhan yang beraneka ragam, yang dari tumbuhan itu bisa dijadikan bahan makanan pokok atau bisa dijadikan obat dari penyakit yang diderita oleh manusia tersebut. Dan kemudian Allah juga ciptakan dari sesama jenis manusia itu berpasang-pasangan. Tidak seperti malaikat, tidak ada malaikat laki-laki atau perempuan, tetapi Allah ciptakan dari golongan manusia itu berpasang-pasangan. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, yang kemudian daripadanya itulah dia saling mencintai, dia saling senang. Zuyyina linnasyi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir dan lain sebagainya, yang Allah tumbuhkan kemudian rasa keinginan untuk memiliki terhadap istri, terhadap anak-anak, kemudian kendaraan dan emas dan perak, yang pada awalnya semua itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, ketika jasmani atau ketika kebutuhan jasmani, kebutuhan fisik, kebutuhan materi kita dibiarkan liar begitu saja,
maka akan menimbulkan manusia-manusia yang serakah, manusia-manusia yang melampaui batas, dan Allah tidak suka terhadap orang-orang yang melampaui batas. Itu, maka Allah turunkan tuh kitab-kitab suci melalui para nabi dan rasul sebagai pemberi peringatan. Allah turunkan Zabur kepada Nabi Allah Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum itu kepada Nabi Adam Allah turunkan suhuf-suhuf, Nabi Idris kepada Nabi Ibrahim Allah turunkan lembaran-lembaran yang merupakan kitab suci juga untuk panduan, peringatan agar manusia tidak tersesat di dalam alam jasmaninya, di dalam memenuhi kebutuhan jasmani dan raganya, jisimnya, fisiknya. Maka agama menjadi kontrol, agama menjadi pembimbing, agama menjadi sesuatu yang memisahkan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Karena luar biasa kalau tidak ada kontrol, mungkin Ustadz bisa hancur-hancuran ya Ustadz ya. Betul. Nah, sesuatu yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka adalah sesuatu yang tidak dikontrol, yang tidak mau dikontrol oleh agama. Betul. Ya kan? Contoh misalnya, seseorang dia terjerumus ke dalam lembah dosa, dia melakukan perzinahan misal. Kita tahu bahwa min akbaril kabair, termasuk dosa besar adalah berzina. Kita tahu bahwa ketika seorang laki-laki melampiaskan syahwatnya kepada yang bukan muhrim, bukan istrinya, au ma malakat aimanuhum, atau terhadap budak-budaknya di zaman dulu, di zaman perbudakan, tapi setelah Islam menghapus perbudakan itu, maka tinggallah istri-istri atau istrinya. Maka dosa besar seorang laki-laki yang dia melampiaskan syahwatnya, atau dosa besar seorang perempuan yang dia melampiaskan syahwatnya terhadap yang bukan halal baginya. Ya kan? Karena di dalam surah Al-Mu'minun, orang-orang yang beriman, yakni orang-orang yang beruntung itu adalah walladzina hum li furujihim hafizun, adalah orang-orang yang menjaga syahwatnya. Ya kan? Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum, kecuali terhadap istri mereka atau istri-istri mereka yang punya istrinya lebih dari satu. Ya kan? Kalau istri saya satu, berarti istri mereka. Dan atau istri-istri mereka. Baru fa innahum ghairu malumin. Ya kan? Aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin. Tapi kalau melampaui itu semua, yang dia tiduri adalah istri orang, yang dia tiduri adalah anak gadis orang yang tidak halal baginya, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Barang siapa yang melampaui batas, ketahuilah bahwa mereka sungguh telah melewati batas yang telah ditentukan oleh Allah. Dan Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau dikatakan perempuan akan menjerumuskanmu ke dalam neraka, perempuan yang seperti apa? Laki-laki akan menjerumuskanmu ke dalam neraka, laki-laki seperti apa? Jadi intinya, yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka, yang pertama, syahwat. Contoh, ketika syahwat itu kita lampiaskan atau kita tanamkan, kita tumpahkan kepada yang bukan halal bagi kita, maka jelas itu bisa menjerumuskanmu ke dalam neraka. Itulah yang disebut syahwat. Maka musuh terbesar kita adalah syahwat, ya. Karena syahwat itu pada awalnya merupakan sunnatullah, tetapi ketika dia dikendarai oleh iblis, dia dikendarai oleh syaitan, maka dia akan liar, dia akan merusak agama seseorang, akan merusak hubungan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan bicara tentang zatnya, yakni perempuan bisa menjerumuskanmu atau laki-laki bisa menjerumuskanmu, siapapun itu pasanganmu, kalau dia tidak halal, maka dia akan menjerumuskanmu sekiranya dia tidak ingat terhadap kode-kode, aturan-aturan yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quranul Karim, yakni dengan pernikahan, ya kan? Karena dengan pernikahan itu sesuatu yang haram jadi halal, sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh. Maka Nabi katakan dalam sebuah sabdanya, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghadun lil basar wa ahsanu lil farj. Wahai anak-anak muda, ya kan, kalau kau merasa sudah mampu untuk memberikan mas kawin, falyatazawwaj, maka nikahlah segera, karena dengan menikah itu akan menjaga pandanganmu, maka dengan menikah itu akan menjaga kehormatanmu, akan menjaga syahwatmu. Seandainya dia ada, maka akan tersalurkan ke
ke jalan yang halal, benar, ke jalan yang halal. Ya, ini tidak peduli mau laki-laki atau perempuan, menikahlah kamu. Dengan menikah itu kau akan selamat. Dengan menikah itu hatimu akan menjadi tentram. Nabi katakan, seandainya kau lihat seseorang di jalan atau di pasar yang menarik perhatianmu, membangkitkan syahwatmu, maka segera pulang, datangi istrimu, datangi suamimu. Yang halal ya Ustaz ya? Yang halal bagimu. Jadi sekali lagi bahwa musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita mengelola itu semua, bagaimana kita mengendalikan itu semua. Karena setiap manusia itu punya emosi. Lalu sifat dasar manusia pasti punya emosi. Nah, emosi itu kalau benar penyalurannya, maka dia akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Tetapi kalau dia salah penyalurannya, maka dia akan menjadi sesuatu yang mencelakakan orang yang memiliki emosi. Kita bicara tentang faktor eksternal. Tadi saya katakan syahwat. Syahwat yang pertama ya Ustaz ya? Terhadap perempuan. Ini bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka kalau sampai salah kita cara penyalurannya. Tadi sudah ayat-ayatnya dalam surah Al-Mu'minun dan dijelaskan sebagainya. Ustaz ya? Dan perlu kita ingat, ketika pasangan itu sudah menjadi sah saja atau sudah menjadi halal bagi kita, itu Allah tetap mewarning kita. Contoh dalam surah At-Tagabun ayat 14, kalau Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian daripada istri-istrimu dan anak-anakmu itu bisa menjadi musuh untukmu. Maka hati-hati terhadap mereka. Coba bayangkan. Kalau tadi dengan orang yang belum halal itu jelas bahayanya dalam bicara tentang syahwat. Iya, betul. Maka dalam Al-Quran dikatakan wala taqrabuz zina, jangan kau dekati perzinahan, apalagi melakukan perzinahan. Nah, ini ketika kategorinya sudah masuk dalam kategori dia istri kita. Iya, betul. Kalau kita melakukan hubungan suami istri dia dan kita, itu ibadah loh. Tidak menjadi dosa, ya kan? Bahkan dipandang pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istrimu adalah musuh bagimu. Musuh bagaimana? Bisa dia menjadi musuh bagimu. Fahzaruhum, ya? Maka hati-hatilah terhadap mereka. Terhadap anak-anakmu. Hati-hati dalam hal apa? Bukan hati-hati seperti kita terhadap binatang buas. Kita hati-hati sambil kemana kita lari untuk jalan keluar. Tidak. Hati-hati dalam membimbing mereka. Hati-hati dalam memimpin mereka. Hati-hati dalam menjaga mereka. Hati-hati dalam memberikan makan kepada mereka. Hati-hati dalam memperingati mereka. Karena istri dan anak adalah tanggung jawab kita. Istri tidak kenal Allah, maka kita jadi dosa. Anak tidak kenal Allah, maka kita jadi dosa. Bahkan pada ayat selanjutnya Allah katakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya kan? Dan sesungguhnya bahwa anak-anakmu serta hartamu itu adalah fitnah. Jadi secara berurutan dikatakan bahwa istri, anak, dan harta ini merupakan anugerah dari Allah yang kalau kita tidak hati-hati, dia akan membinasakan kita. Dia akan membuat kita terjebak. Dia akan membuat kita terjerumus ke dalam neraka. Ya kan? Maka oleh sebab itu dikatakan bahwa wallahu indahu ajrun azim. Bahwa Allah itu menjanjikan pahala yang sangat besar sekali. Ditutup ayat ini dengan Allah itu menjanjikan pahala yang sangat besar sekali. Artinya, ketika Allah katakan, istrimu, anakmu adalah musuh bagimu. Kemudian hartamu dan anakmu adalah fitnah bagimu. Artinya, ketiga perkara ini bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka, menjadikan kita sebagai orang-orang yang tidak amanah, menjadikan kita dalam golongan orang-orang munafik, kalau kita salah cara pengelolaannya. Ya, jadi sekali lagi, kalau kita salah cara pengelolaannya, bagaimana kita punya tanggung jawab terhadap istri kita, ya kan, untuk menjadikannya wanita yang muslimah, yang afifah, yang mukminah, yang dia menjaga diri, yang dia takut kepada Allah, yang dia senantiasa merindukan surganya Allah. Itu tugas seorang suami. Karena ketika akad nikah dinyatakan sah, tanggung jawab sang wali berpindah kepada sang suami. Karena wali ketika akad nikah sudah menyerahkan sepenuhnya kepada
si suami. Baik. Ankahtuka wa zawwajtuka, maka dengan kalimat qabiltu berarti sudah beralihlah Berpindah kewajiban dan tanggung jawab tanggung jawab.